Hai Sobat YouTube, balik lagi di channel Akal Sehat. Kalian udah pada tahu belum kondisi Taliban di Afghanistan sekarang ini? Inilah beberapa rangkuman dari beberapa sumber yang saya rangkum. Dan ini beberapa informasi tentang profil Taliban, asal-usul pemimpin hingga sumber dana kelompok militan Afghanistan. Profil Taliban di Afghanistan tengah jadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Nah, siapa Taliban sesungguhnya? Ikuti uraian berikut ini. Gimana Taliban bisa memahami Afghanistan? Dari mana sumber dana Taliban? Siapa pemimpin Taliban? Berikut profil Taliban sepenuhnya yang dirangkum Suara.com dari bermacam sumber. 1. Asal-usul Taliban. Aksi tentara Taliban memakan korban, 3 masyarakat Afghanistan tewas di lapangan. Taliban merupakan kelompok militan yang berbasis di Afghanistan. Kelompok militer tersebut dilengkapi persenjataan serta diketahui mempunyai sumber dana yang melimpah. Taliban memahami nyaris segala daerah negeri tersebut. Nama Taliban berasal dari bahasa Arab talib. Talib maksudnya penuntut ataupun pencari ilmu yang diperuntukkan kepada anak pria. Dalam bahasa Persia serta Pashtun, talib jadi Taliban. 2. Tujuan Taliban. Dilansir dari bermacam sumber, sejarah Taliban tercipta pada September tahun 1994 serta didominasi oleh sekelompok santri dari etnik Pashtun, etnis Afghanistan. Mereka bertujuan mau menegakkan syariat Islam yang sebetulnya demi keamanan serta perdamaian. Di kala itu, pemimpin Taliban bernama Mullah Muhammad Omar ataupun Mullah Omar. Tetapi, dalam perkembangannya kelompok tersebut berganti jadi gerakan yang bertujuan menghancurkan pemerintah yang tidak cocok syariat Islam. Dengan kilat Taliban sukses memahami bunda kota Afghanistan. Sampai kesimpulannya sukses menduduki pemerintahan pada September tahun 1996. Semenjak di kala itu, tujuan Taliban tercapai. Mereka mengganti Afghanistan jadi salah satunya negeri Islam yang mempraktikkan hukum-hukum Islam. Taliban sukses mengambil hati masyarakat Afghanistan dengan kilat. Alasannya kala itu mereka telah mulai muak dengan kelompok mujahidin yang malah silih berselisih sehabis Uni Soviet meninggalkan Afghanistan. Taliban sukses memberantas korupsi serta penegakan hukum dan membangun jalur di kawasan-kawasan yang nyaman buat tingkatkan perdagangan. 3. Para pemimpin Taliban. Pimpinan paling tinggi Taliban diisi oleh Haibatullah Akhundzada, seseorang sarjana hukum Islam. Dia merupakan seseorang pemimpin Taliban yang memegang otoritas terakhir atas urusan politik, agama, serta militer kelompok tersebut. Haibatullah mengisi kepemimpinan sehabis Akhtar Mansur, pimpinan terdahulu, tewas dalam serbuan drone AS di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan pada 2016. Sedangkan itu, kepala kantor politik Taliban merupakan Mullah Abdul Ghani Baradar. Dia juga ialah bagian dari regu yang merundingkan urusan politik dengan bermacam pemangku kepentingan di Doha. Bersumber pada laporan Reuters, Mullah Omar mempunyai seseorang putra bernama Yaakob yang ditugaskan mengawasi pembedahan militer Taliban. Sesungguhnya, Yaakob digadang-gadang selaku penerus Mansur. 4. Sumber pendanaan Taliban. Dikutip The Conversation, pada tahun fiskal Maret tahun 2020, Taliban diperkirakan mempunyai pendanaan $1,6 miliar yang ialah 1/5 dari pemasukan pemerintah Afghanistan $5,55 miliar sepanjang periode yang sama. Dana tersebut diperoleh dari bermacam sumber semacam narkotika. Afghanistan menyumbang dekat 84% dari penciptaan opium di segala dunia sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2020. Pertambangan.
Taliban memperoleh dana dari industri penambang biji besi, marmer, tembaga, emas, seng serta logam yang lain dari yang skala besar ataupun kecil. Dana tersebut dibayarkan selaku upeti supaya dapat melaksanakan bisnis dengan nyaman. Pajak. Beberapa usaha yang terletak dalam daerah kekuasaan Taliban harus membayar pajak. Bermacam industri yang dikenakan pajak, semacam pertambangan, media telekomunikasi serta proyek pembangunan. Sumbangan rahasia, berasal dari donatur rahasia dan lembaga internasional dari segala dunia. Ekspor-impor, beberapa komoditas ekspor-impor semacam pangan sampai suku cadang mobil pula ikut jadi sumber pemasukan. Real estate, Taliban mempunyai real estate di Afghanistan, Pakistan serta diperkirakan pula terdapat di negeri lain. Oke Sobat YouTube, itulah beberapa ulasan tentang berita Taliban di Afghanistan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen, juga aktifkan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Salam akal sehat.